Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan tentang raja-raja pendukung Buddha, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang Raja Ajata I. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, Teacher ingin Ananda semua agar mengetahui tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Raja Ajata I. Siapa sih Raja Ajata I? Berikut adalah biografi dari Raja Ajata I. Raja Ajata I merupakan anak atau putra mahkota dari kerajaan Magadha, yang mana Raja Ajata I adalah anak dari Raja Bimbisara dan Ratu Wedehi, atau biasa dikenal dengan Kosala Dewi. Kenapa beliau dikatakan sebagai Kosala Dewi? Karena istri dari Raja Bimbisara ini merupakan keluarga dari kerajaan Kosala, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Pasenadi. Raja Ajata I ini begitu terkenal dalam kisahnya karena Raja Ajata I ini melakukan pemberontakan dan kemudian memenjarakan ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara, di penjara bawah tanah hingga akhirnya Raja Bimbisara ini meninggal. Arti dari kata Ajata I atau nama Ajata I sendiri adalah musuh yang belum lahir. Kenapa kemudian Raja Ajata I ini begitu tega untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara? Hal ini tidak terlepas dari hasutan yang dilakukan oleh Biku Dewadatta, yang mana Biku Dewadatta ini ingin sekali menggantikan posisi Buddha sebagai pimpinan atau ketua atau pemimpin dari Sangha, sehingga beliau membutuhkan orang yang bisa untuk mendukungnya. Dalam hal ini kemudian beliau menghasut Raja Ajata I. Kenapa kemudian Raja Ajata I ini kok bisa terhasut? Hal ini karena ketika bertemu dengan Biku Dewadatta, Biku Dewadatta ini menunjukkan kemampuannya atau kesaktiannya, sehingga Raja Ajata I ini kemudian meyakini dan kemudian beliau sangat terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Biku Dewadatta, dan akhirnya beliau menganggap Biku Dewadatta sebagai guru dan teladan bagi Raja Ajata I. Setelah hasutan tersebut, kemudian Raja Ajata I berusaha untuk menggulingkan tahta kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bimbisara. Tetapi pada saat itu Raja Bimbisara sendiri tahu akan niat jahat anaknya tersebut. Karena dia tahu bahwa ada niat jahat dari anaknya, kemudian Raja Bimbisara memutuskan untuk menyerahkan secara langsung kerajaan atau tahta kerajaan kepada anaknya tersebut, yaitu Raja Ajata I atau Pangeran Ajata I. Tetapi pada saat itu Pangeran Ajata I ini merasa tidak puas dengan apa yang diberikan atau yang didapatkan. Kemudian Raja Ajata I, Pangeran Ajata I yang telah menjadi raja ini menangkap dan memasukkan Raja Bimbisara ke dalam penjara. Yang memerintahkan supaya ayahnya ini tidak diberi makan. Ia ingin agar Raja Bimbisara ini menderita kelaparan dan meninggal. Ia hanya mengizinkan ibunya, yaitu Permaisuri Wedehi atau Kosala Dewi, yang mengunjungi
ayahnya atau yang bisa untuk menjenguk Raja Bimbisara. Namun pada saat itu Ratu Kosala Dewi ini tanpa pengetahuan pengawal dan Raja Ajatasattu ini membawa makanan untuk suaminya yang ada di penjara dengan dibalik baju atau dengan menyelipkan dibalik bajunya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Permaisuri ini ternyata diketahui oleh Raja Ajatasattu dan akhirnya ia dilarang membawa makanan untuk Raja Bimbisara. Kemudian karena dengan menyelipkan di baju itu tidak bisa, Ratu Kosala Dewi kemudian menyembunyikan makanan di konde kepalanya atau di perhiasan-perhiasannya. Tetapi tidak lama juga setelah itu apa yang dilakukan oleh ratu ini diketahui oleh anaknya yaitu Raja Ajatasattu, sehingga beliau juga melarang ibunya untuk mengunjungi Raja Bimbisara dengan menggunakan konde agar tidak bisa memberikan makanan kepada Raja Bimbisara. Kemudian Ratu Kosala Dewi ini tidak habis akal, menyelipkan di baju tidak bisa, menyelipkan di konde dan perhiasan tidak bisa. Akhirnya yang dilakukan oleh Ratu Kosala Dewi adalah dengan melumuri tubuhnya atau bagian-bagian dari tubuhnya ini dengan susu, mentega, madu, dan lain sebagainya. Kemudian ketika berada di dalam penjara, Ratu meminta agar Raja Bimbisara untuk menjilati anggota tubuhnya atau bagian-bagian dari tubuhnya yang telah dilumuri dengan makanan seperti madu, susu, mentega, gula cair, dan lain sebagainya. Tetapi hal itu juga tidak berlangsung lama karena juga diketahui oleh Raja Ajatasattu. Kemudian Raja Ajatasattu ini melarang ibunya yaitu Permaisuri Kosala Dewi untuk mengunjungi ayahnya yaitu Raja Bimbisara di penjara bawah tanah. Hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk melihat ayahnya yaitu Raja Bimbisara ini menderita kelaparan dan kemudian meninggal di dalam penjara. Pada saat itu Raja Bimbisara sama sekali tidak mendapatkan asupan makanan, ya, sehingga beliau tentu saja menjadi lemah. Tetapi dengan kondisi yang tidak ada makanan tersebut atau tidak mengkonsumsi makanan tersebut, Raja Bimbisara ini mengingat ajaran-ajaran dari Buddha. Karena beliau sudah tidak ada makanan, maka untuk mempertahankan hidupnya itu sangat sulit. Akhirnya dia berusaha untuk melakukan kebajikan dengan cara melaksanakan meditasi berjalan atau meditasi cangkamana. Di dalam kesehariannya di penjara yang tanpa makanan tersebut, ia selalu mengingat ajaran-ajaran dari Sang Buddha serta berlatih untuk melakukan meditasi dengan rajin. Dan ia akhirnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna atau tingkat kesucian pertama. Dan beliau memiliki batin yang tetap tenang dan juga bahagia. Mengetahui hal itu, kemudian Raja Ajatasattu atau Pangeran Ajatasattu ini bingung kenapa ayahnya belum juga wafat atau meninggal padahal sudah lama tidak mengkonsumsi makanan. Kemudian Raja Ajatasattu ini tahu bahwa ayahnya ini melakukan meditasi cangkamana atau meditasi berjalan. Nah, pada saat itu mengetahui bahwa ayahnya itu tidak meninggal karena beliau melakukan meditasi cangkamana atau berjalan. Kemudian Raja Ajatasattu ini menyuruh seorang tukang cukur untuk masuk ke ruangan penjara dari Raja Bimbisara dan meminta agar menyayat-nyayat telapak kaki dari Raja Bimbisara dan kemudian dipanggang di atas bara api. Sebenarnya pada saat tukang cukur itu masuk ke dalam ruangan, Raja Bimbisara ini sudah bahagia. Kenapa? Ada tukang cukur yang dikirim oleh anakku. Mungkin beliau tahu
atau anakku ini tahu bahwa aku sudah memiliki jenggot yang sangat panjang dan rambut yang sangat panjang. Pasti orang tukang cukur ini akan mencukur jenggot, kumis, dan juga rambutku. Tetapi kenyataannya berbeda, ya. Sangat tidak menyangka bahwasannya pada saat itu tukang cukur ini malah menyayat-nyayat kaki dari Raja Bimbisara dan memanggangnya di atas bara api. Penderitaan yang amat luar biasa yang diterima oleh Raja Bimbisara melalui tindakan-tindakan yang tidak berberi kemanusiaan tersebut. Akhirnya Raja Bimbisara ini dengan tubuh yang sangat lemah dan penuh dengan derita berada di penjara bawah tanah tersebut. Raja Bimbisara akhirnya meninggal dunia karena penderitaan yang di luar batas peri kemanusiaan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Pangeran Ajatasattu yang telah menjadi Raja Ajatasattu. Pada suatu hari, anak Raja Ajatasattu ini lahir. Nah, ketika lahir anak tersebut, dia merasa sangat bahagia dan kemudian dia merasa memiliki serta merasakan cinta kasih dan kasih sayang yang amat besar kepada anak laki-lakinya tersebut. Seketika itu pula Raja Ajatasattu ini berpikir bahwa apakah ayahku, yaitu Raja Bimbisara, ini juga memiliki perasaan sama seperti yang aku rasakan saat ini, dengan kebahagiaan dan cinta kasih terhadap diriku ketika aku dulu dilahirkan dan ketika aku masih kecil. Kemudian dengan panik Raja Ajatasattu ini memerintahkan pengawalnya untuk segera mengeluarkan dan membebaskan Raja Bimbisara dari tahanan yang ada di bawah tanah. Tetapi pada saat itu sudah terlambat. Kenapa? Karena Raja Bimbisara ini telah meninggal dunia. Dan kemudian Raja Ajatasattu ini dengan penuh penyesalan, beliau menyesali setiap perbuatan yang dilakukan kepada ayahnya, yaitu Raja Bimbisara. Kemudian pada saat itu ketika mengetahui Raja Bimbisara telah meninggal, Raja Ajatasattu kemudian menemui ibunya, yaitu Ratu Kosala Dewi. Dan beliau menanyakan kepada ibunya, "Oh ibu, apakah ayah amat menyayangiku ketika aku masih kecil dulu?" Kemudian pada saat itu Ratu Kosala Dewi ini menjawab bahwa ketika Raja Ajatasattu atau Pangeran Ajatasattu ini masih di kandungan dari Ratu Kosala Dewi, beliau ini memiliki keinginan untuk menghisap darah dari tangan kanan Raja Bimbisara. Tetapi pada saat itu Ratu Kosala Dewi ini tidak menyampaikan keinginan kepada Raja Bimbisara bahwa dengan bayi yang ada di kandungannya itu beliau ingin menghisap darah dari tangan kanan Raja Bimbisara. Tetapi karena Raja Bimbisara mengetahui ya hari ke hari karena keinginannya tidak terpenuhi, tubuh ratu menjadi kurus dan pucat. Akhirnya Raja menanyakan kepada Ratu Kosala Dewi dan Ratu Kosala Dewi menjawab bahwa beliau ingin menghisap darah Raja Bimbisara. Dan pada saat itu kemudian segeralah Raja Bimbisara memberikan darahnya untuk dihisap. Kemudian ada seorang peramal yang pandai dan terkenal pada saat itu. Nah, beliau meramal bahwa dengan kejadian yang dilakukan atau dengan menghisap darah dari Raja Bimbisara tersebut, maka peramal itu mengatakan bahwa anaknya yang ada di dalam kandungan itu nantinya akan menjadi musuh bagi ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Mendengar ramalan itu, kemudian Ratu Kosala Dewi ini berkeinginan untuk menggugurkan kandungannya yang di dalamnya ada Pangeran Ajatasattu. Tetapi ketika itu akan dilakukan, Raja Bimbisara
melarang agar anak itu harus tetap dilahirkan oleh Ratu Kosala Dewi. Nah, pada kelahiran anaknya tersebut, kemudian anak ini diberi nama Ajatasattu, yang berarti adalah musuh yang belum lahir. Ketika sudah lahir, Ratu Kosala Dewi ini juga masih berusaha untuk menyingkirkan anaknya tersebut. Kenapa? Karena Ratu sangat khawatir akan ramalan dari peramal itu. Tetapi kembali lagi, Raja Bibisara ini melarang apa yang akan dilakukan oleh Ratu Kosala Dewi. Nah, begitu besarnya cinta kasih Raja Bibisara kepada Pangeran Ajatasattu, yang malah beliau ini menjadi pembunuh dari ayahnya. Kemudian Ratu Kosala Dewi juga menceritakan bahwa pada suatu ketika Pangeran Ajatasattu ini ketika masih kecil ini menangis terus dari hari ke hari karena jarinya itu bengkak dan amat sakit. Di jarinya tersebut terdapatlah bisul yang besar dan sudah membengkak. Ketika dia sakit bisul tersebut, ia terus menangis dan tidak ada satu orang pun yang dapat meredakan tangisnya. Pada saat itu Raja Bibisara ini sedang memimpin rapat di ruangan kerajaan. Tetapi beliau akhirnya menunda rapat dan kemudian beliau dengan dikelilingi oleh para menterinya ini segera menggendong anaknya, yaitu Raja Ajatasattu. Kemudian segera setelah digendong, bisul yang ada di tangan Pangeran Ajatasattu ini dimasukkan ke mulut dari Raja Bibisara dan kemudian bisul ini dihisap oleh Raja Bibisara. Bisul itu kemudian pecah dan keluar nanah sehingga sebagian atau nanah-nanah itu tertelan oleh Raja Bibisara, dan saat darah sudah keluar dari luka bisul tersebut, akhirnya Pangeran Raja Ajatasattu ini dapat terdiam atau tidak menangis lagi karena sudah tidak merasakan sakit yang luar biasa. Raja Ajatasattu mendengar cerita-cerita dari Ratu Kosala Dewi bagaimana Raja Bibisara itu sangat menyayanginya. Ini kemudian membuat dirinya menyesal yang amat terdalam karena beliau telah mengakibatkan kematian dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan kepada ayahnya sendiri, yang dalam agama Buddha itu dikatakan sebagai garuka karma, yaitu karma yang sangat berat. Sejak bagaimana Raja Ajatasattu ini melakukan satu bentuk perbuatan yang buruk, yaitu garuka karma, karma yang sangat berat karena telah membunuh ayahnya sendiri, Raja Ajatasattu ini selalu diliputi akan kegelisahan dan ketakutan. Bahkan setiap kali Raja Ajatasattu ini memejamkan mata untuk tidur, ia selalu diliputi oleh ketakutan. Karena apa? Seperti ada tombak-tombak atau ribuan tombak yang kemudian menghujam pada dirinya. Setiap hari dalam tidurnya dia selalu bermimpi buruk tentang di mana dia nanti akan tumimbal lahir atau alam di mana dia akan dilahirkan di alam yang selanjutnya. Kemudian itu membuatnya ini sulit tidur dan membuatnya tidak tenang. Lebih diperparah lagi kemudian berita atas kematian dari gurunya, yaitu Biku Dewadatta yang tertelan tanah dan kemudian terlahir di neraka Awiji. Ia merasa sangat takut bahwa ia nantinya akan mengalami nasib seperti Biku Dewadatta, yaitu terlahir di neraka Awiji, karena dia selalu bermimpi tentang alam neraka Awiji. Sehingga hal itu kemudian membuatnya tidak nyenyak, tidak nyaman berada di istana. Dia tidak bisa menikmati keindahan-keindahan dan kenyamanan istana. Bahkan dia sendiri tidak sanggup untuk berdiri secara tegak. Kemudian pada suatu ketika tabib Jiwaka
ini berada di istana Raja Ajatasattu di Magadha. Nah, ketika itu Raja Ajatasattu ini berpikir bahwa Tabib Jiwaka adalah pengikut Buddha yang mungkin beliau bisa untuk menolong Raja Ajatasattu. Tetapi Raja Ajatasattu sendiri ini tidak bisa mengatakan hal itu kepada Tabib Jiwaka. Kenapa? Karena para menterinya yang ada pada saat itu ini juga mereka memiliki guru-guru pembimbingnya masing-masing. Nah, kemudian hal itu diketahui juga oleh Tabib Jiwaka. Kemudian pada satu momen Tabib Jiwaka ini berkata kepada Raja Ajatasattu agar Raja Ajatasattu mau menemui gurunya, yaitu yang agung, yang terberkahi, yang maha suci, yaitu Buddha Gautama. Ajakan dari Tabib Jiwaka ini kemudian membuat Raja Ajatasattu begitu senang dan bahagia, dan akhirnya mereka ini menemui Buddha. Setelah menemui Buddha, kemudian Raja Ajatasattu ini menyampaikan atas penyesalan dari perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan, yang mana dia telah menjadi penyebab dari terbunuhnya ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Kemudian pada perjumpaannya dengan Buddha itu dan juga pernyataan penyesalannya itu kepada Buddha, Buddha kemudian membabarkan khotbah tentang Samanapala Sutta, yaitu khotbah mengenai buah pertapaan. Selesai mendengar khotbah tersebut, kemudian Raja Ajatasattu ini sangat bergembira, dan akhirnya Raja Ajatasattu ini mulai bisa untuk terbebas dari ketakutannya. Pada saat itu, setelah Raja Ajatasattu ini pergi meninggalkan tempat tersebut dan pamit kepada Buddha, kemudian Buddha mengatakan kepada para biku yang hadir pada saat itu, Buddha mengatakan bahwa Raja Ajatasattu ini telah menghancurkan kedudukannya sendiri. Jika saja beliau tidak membunuh ayahnya ketika mendengarkan khotbah tentang Samanapala yang telah dikhotbahkan oleh Buddha tersebut, pastinya Raja Ajatasattu ini mampu mencapai tingkat kesucian Sotapanna Magga. Tetapi karena dia telah membunuh ayahnya, maka untuk terlahir di alam neraka itu tidak dapat dihindari. Tetapi setelah beliau mendengarkan khotbah dari apa yang telah disampaikan oleh Buddha, maka beliau tidak akan terlahir di neraka Awici, tetapi hanya akan terlahir di neraka Lohakumbhi selama 60.000 tahun. Sejak perjumpaan dengan Buddha dan juga sejak mendengar khotbah tentang Samanapala Sutta tersebut, Raja Ajatasattu ini kemudian menjalani kehidupannya berdasarkan pada Buddha Dharma. Ia juga tidak segan-segan untuk menolong dan menyokong bagi para biku yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Raja Ajatasattu adalah raja pelindung utama ketika terjadinya konsili atau sidang Samaya pertama di Rajagaha setelah 3 bulan Buddha Mahaparinibbana. Dari apa yang kita pelajari atau dari kisah Raja Ajatasattu, kita patut untuk mengambil makna yang pertama, yaitu jadilah seorang kesatria yang mau atau mampu untuk mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, jadilah anak yang berbakti. Jangan sampai kemudian kita mengakibatkan atau menjadikan penderitaan bagi
kedua orang tua kita. Jadilah anak yang berbakti. Kemudian janganlah percaya dengan hasutan dari orang lain ketika kita belum tahu kebenarannya, karena itu bisa membawa kehancuran bagi diri kita. Kemudian dalam kehidupan ini kita harus senantiasa mampu untuk berada dalam jalan Dharma, belajar Dharma, mempraktekkan Dharma, agar hidup kita menjadi lebih tenang, tentram, damai, dan bahagia. Oke anak-anak semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang Raja Ajata 1. Semoga apa yang teacher sampaikan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga anak-anak semua mampu untuk mempraktikkan ajaran Dharma atau Buddha Dharma di dalam kehidupan ini. Dan teacher akhiri dengan Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo.